Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di seri kuliah material komposit. Nah, kali ini kita akan bahas mekanika makro bagian 2, ada classical lamination theory atau CLT. Nah, konsepnya itu ketika kita menghitung atau mengkalkulasi dari material komposit, ada asumsi-asumsi yang harus kita pakai agar perhitungannya itu jadi lebih sederhana gitu ya. Biarpun di sisi lain perhitungan itu menjadi tidak kurang akurat ya, tetapi masih dapat dipakai. Nah, yang pertama adalah lamina pada laminat itu perfectly bonded. Artinya dia interface-nya bagus ya. Yang kedua, kita itu kinematik aproksimasi dilakukan untuk thin laminate, jadi lapisan tipis laminat ya. Jadi Z-nya itu kita anggap 0, maka regangan pada arah yang ada Z-nya, X, Y, Z, dan Z itu sama dengan 0. Dan dimana oleh sebab ini maka akan meniadakan deformasi arah sum Z. Jadi ini kita asumsikan jadi plane stress atau dia menganggap material 2 dimensi. Itu ya. Nah, ini untuk yang tidak terdeformasi di sebelah kiri dan terdeformasi di sebelah kanan, dimana kita anggap BC itu, kelihatannya BC itu tetap. Nah, yang lain dapat berubah. Nah, ini strain in laminate. Jadi kita dapat pada gambar yang ini, pada gambar di bawah, pada gambar di bawah kan kelihatan tuh ada U0, ada beta, ada ZC. Nah, itu kita bisa dapatkan untuk mencari UC ya. UC sama dengan U0 dikurang ZC kali beta. Mungkin ini gak terlalu signifikan untuk kita tahu. Jadi pada akhirnya ada nilai Z. Nah, nilai Z ini walaupun tadi kita bilang ya plane stress gitu ya, 2 dimensi, tetapi pada akhirnya kalau kita lihat dari perhitungan ini ada Z-nya. Nah, oke ya. Itu dia sebenarnya yang mau kita tahu. Tapi ini untuk membuktikannya harus dengan perhitungan-perhitungan. Nah, jadi ada laminate strain, ada mid surface atau in-plane strain, ada mid surface curvature atau kappa. Jadi kalau laminate strain ini adalah laminate secara keseluruhan. Kalau yang ada 0-nya gitu adalah mid surface atau in-plane strain. Kemudian ada kappa adalah kelengkungan pada bidang tegangan. Dimana kappa itu juga bisa kita cari, ada kappa X, kappa Y, kappa XY. Nah, dapat dilihat pada slide ya. Kemudian kalau sigma K itu bisa untuk pada masing-masing laminat. Kalau pakai Q bar, kalau jadi sifat pada laminat ya, arah laminat. Kalau dia pakai Q aja berarti sifat pada arah laminanya gitu ya. Nah, itu dia Q bar. Oke. Nah, kalau ini juga ketika kita memasukkan ini vektornya juga tidak diperhitungkan ketebalannya, makanya pun kita masukkan nilai N gaya itu adalah N per M, jadi dia dinormalisasi, bukan N per M kuadrat, jadi NM aja gitu ya. Nah, N gaya normal geser, M itu gaya gaya kelengkungan atau momen. Nah, permasalahannya ini dari penjumlahan gaya dan momen pada setiap laminat deformasi pada mid surface-nya itu
yang nggak bisa sama gitu ya. Nah, di sini kita akan mengkalkulasi nilai, kita butuh nilai Z sebenarnya. Apa itu nilai Z? Z itu adalah ketebalan. Nah, jadi kita untuk mendapatkan nilai N, jadi kan kita sebenarnya udah tahu NM. NM itu adalah beban yang kita ketahui ketika kita ingin memasukkan data-datanya. Nah, untuk kita tahu nanti tegangan dia di eh pada laminatnya, maka kita harus cari Z dulu. Z rumusnya ini, ZK sama dengan ZK-1 ditambah TK. TK itu adalah tebal lapisan K. Kalau Z0 itu min T per 2. T itu tebal keseluruhan, dibagi 2 negatif karena ke atas gitu ya. Nah, jadi kalau diintegrasikan dapatlah nilai seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya diintegrasikan lagi seperti ini dia ada yang Oke. Kan tadi kita dapat ya seperti ini ya, NM-nya. Maka kita bisa membuat matriks ABBD. Matriks ABBD itu apa? Jadi itu kita akan tahu A itu laminate membrane stiffness, kalau D itu laminate bending stiffness, kalau B itu membrane bending ada couplingnya, coupling stiffness. Dan kita lihat kalau A itu ZK, kalau B itu ZK kuadrat, D itu ZK pangkat 3. Dimana kalau A ini hanya dipengaruhi oleh ketebalan, tidak dipengaruhi oleh posisi. Sedangkan kalau udah berkuadrat ya ada yang mempengaruhi posisinya juga. Ya seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya kita punya lapisan material misalnya karbon fiber semua, misalnya stacknya 90-0-90, A-nya akan sama sama 0, 90, 90 asal ketebalan dan materialnya sama. Namun nilai B dan D itu akan berbeda ya. Seperti itu karena B dan D itu akan mempengaruhi, akan memperhitungkan posisinya. Nanti akan dilihat itu ada contohnya kalau misalnya pada logam gitu ya. Biar lebih kebayang. Nah, ilustrasinya seperti ini. Untuk yang A itu ada regangan, ada coupling, ada geser. Ada coupling, ada regangan. Kemudian kalau yang B itu dia ada kelengkungan, ada geser. Yang D itu ada akibat momen dia melengkung ya, baik itu karena memuntir ataupun karena di bending gitu ya. Beban yang diberikan ada normal geser, kalau momen itu bending, lengkung, dan puntir. Kalau untuk A itu biasa perpanjangan atau perpindahan sudut-sudutnya. Misalnya kalau diberikan beban tarik dia akan tambah panjang atau perubahan sudut. Kalau B itu coupling, kalau D itu memuntir ya. Secara garis besar seperti itu. Nah, kalau misalnya kita dapat equationnya gini, NM ABBD regangan kali kelengkungan. Nah, ketika kita tahu regangan dan kelengkungannya tadi dan kita beban diketahui, ketika kita matriks ABBD-nya tahu, terus bebannya diketahui, kan tadi kita harus inversekan ya, karena ini perkalian matriks. Nah, kita inversekan ABBD, jadi misalnya ABCD atau ABBD kecil. Nah, itu akan didapatkan regangan dan kelengkungannya masing-masing, dimana nanti akan kita dapatkan nanti efeknya pada masing-masing lamina gitu ya. Atau kalau misalnya lebih gampangnya kita lihat ini, ada bagan khusus ya. Jadi kalau misalnya lamina itu E1, E2, G1, V12, G12, V12. Nah, di situ kita kan bisa pakai mekanika mikro atau kita uji dengan mechanical test untuk mendapatkan sifat-sifat lamina. Nah, sifat-sifat lamina ini bisa kita susun atau kita dapatkan matriks kekakuannya lamina dari sifat-sifat lamina di sumbu lamina. Nah, kemudian ini bisa kita konversi lagi menjadi Q-bar. Q-bar itu apa? Sifat-sifat lamina di sumbu laminat. Di mana ini adalah matriks kekakuan atau Q. Di mana juga kita akan dapatkan tebal dan posisi. Kita dapatkan tebal dan posisi dari stacking lamina kita menjadi laminat, akan kita dapatkan ZK. Nah, dari Q tadi ini tadi ZK dan Q tadi
itu kan bisa kita dapatkan matriks ABBD, matriks kekakuan komposit laminat. Nah, sifat laminatnya apa? Nah, NM sudah diketahui, gaya atau momennya udah dapat. Kemudian ABBD kita dapat, kita inverskan jadi matriks ABCD atau ABBD inverse. Nah, kita kan dapat dia regangan totalnya berapa, kemudian tegangan totalnya berapa. Nah, tegangan total ini itu kan dapat kita konversi lagi menjadi tegangan per lamina. Jadi kita tahu nanti setiap lamina itu dapat kondisi seperti apa, tegangan berapa, apakah dia gagal enggak. Jadi masing-masing lamina adanya kegagalan tidak, seperti itu ya. Nah, itu tadi kalau misalnya yang A itu material apa, ketebalannya berapa, hanya dipengaruhi oleh ketebalan dan materialnya. Jadi kalau posisi nggak mempengaruhi. Kalau D itu mempengaruhi, kalau B juga karena ada coupling ya. Nah, contohnya gini, kalau baja sama aluminium diberikan beban bending. Nah, kalau AL di bawah sama baja di AL di bawah, baja di bawah, mana yang lebih oke? Ya baja di bawah, karena kemampuan baja terhadap beban tarik lebih kuat, lebih oke, lebih bagus dibandingkan AL gitu ya intinya. Sedangkan kalau diberikan beban tarik apa namanya, bukan bending ya, jadi kayak apa, beban normal ya sama aja gitu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai CLT constitutive equation for laminate. Jadi pada symmetric laminate, coupling stiffness dapat dihilangkan karena dapat dilihat, atau N sama dengan yang ada itu hanya A sama D. Jadi B itu udah nggak kita hilangkan saja gitu. Nah, kalau misalnya ada membrane bending coupling, atau ketika ada gaya dia melengkung, ketika ada momen dia bertambah panjang, maka akan diperhitungkan juga yang si B-nya nanti ya. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah perhitungannya. Jadi kalau misalnya A itu ya, intinya A itu tidak bergantung pada bagaimana dia stackingnya, asal dia material dan tebalnya sama, oke aja. Kalau stiffness coupling dan bending B dan D itu adalah dipengaruhi oleh posisi juga Z. Ini dia untuk Q bar. Dari Q itu kita dapatkan dari ini, dia ada konstanta engineering yang mungkin, atau sifat-sifat properties yang kita ketahui ya. Nah, itu kita bisa dapatkan. Kalau ini isotropik, AN saja yang dihitung kalau tidak ada coupling ya. A sama D saja, B-nya nggak usah karena nggak ada. Nah, ini dia membrane stiffness ET per 1 min V kuadrat, D sama dengan ET pangkat 3 12 1 kurang V kuadrat bending. Nah, ini untuk kebanyakan komposit adalah pakai ortotropik. Nah, QIJ itu bergantung pada elastic coefficient E1, E2, V12, G12 dan juga sudut. Nah, ya seperti itu. Kalau D itu stiffness-nya itu related to T kuadrat per 12 kali A. Udah disebutkan lagi berulang-ulang, kalau A itu tidak bergantung stacking sequence-nya, kalau D itu berpengaruh karena mempengaruhi posisi. Nih, kalau yang symmetrics dia nggak ada coupling membran, nggak ada coupling bending ya. Kalau symmetric crossplay lebih oke lagi, dia yang crossplay 0,90 atau sudut negatif positif, dia momen lentur sama momen bending itu kosong, 0 juga. Kalau asimetrik juga dapat dilihat ya, berbeda-beda juga yang dapat terbentuk. Maka ini bisa kita masukkan dalam program. Kalau quasi isotropik kan kita tahu sifat ke segala arah kita pengennya hampir sama dengan ya, jadi kita kayak pengen ikutin ya isotropik gitu ya. Dengan N 1, 2, 3 maka dia semakin banyak semakin isotropik. Tetapi biarpun begitu, maksudnya nanti ini yang ini kalau misalnya nanti semakin banyak semakin besar nilai N-nya atau jumlah ininya semakin besar, maka nanti akan didapatkan mau dia dilihat dari posisi mana aja akan seperti ini bentuk
matriksnya. Namun kalau misalnya untuk yang bending maka tidak sama ya sama isotropik lainnya. Ini elimination twist bending, kalau di stiffness coefficient D16 D26 itu yang menyebabkan coupling di antara MX MY, kappa X kappa Y, kappa XY MXY. Nah, kalau pada satu laminat kita anggapnya 1, maka A16 A26 itu 0, A16 D26 itu 0. Nah, kalau misalnya dapat kita relationkan semakin besar nilai N, maka DIJ ini DIJ tadi itu mengikuti AIJ T pangkat 3/12 ketika N ditingkatkan. Ini. Ini. Kira-kira kayak gitu ya. Karena mirip kayak isotropik dia. Nah, kalau simetrik adalah ini ketika beban diberikan, kita bisa dapat strain keseluruhan, kita bisa dapat stres pada lapisan K, biarpun min laminatnya bisa kita dapatkan. Nah, itu untuk yang simetrik. Kalau engineering konstannya juga bisa didapatkan dari sini ya, engineering konstan diprediksikan. Nah, kalau simetrik kuasi isotropik bisa juga masukkan data yang sudah ada. Ini juga yang udah diberi dari rumus itu dimasukkan, kita bisa prediksikan bukan diprediksikan ya, dengan tadi yang rumus ini kan bisa dapat yang Q90, Q45 gitu ya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian kita bisa dapat A ini sekian, laminate membrane stiffness isotropic, kalau bending stiffness is not isotropic, jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lakukan perhitungan, kita dapatkan ya nilainya segini, 53 0,3120 untuk E, V sama G-nya. Kalau dari eksperimen juga mirip-mirip. Kalau untuk numerikalnya bisa dilakukan seperti ini. Kemudian untuk biarpun kalau misalnya kita lihat ya pada mean stress itu memang sangat berbeda ya, karena dia lihat di sini tinggi banget, di sini rendah. Ya begitu juga untuk yang sigma Y ini tahu ini. Jadi kayak nggak bisa diambil min-nya gitu. Jadi distribusi tidak lurus, itu menandakan dia ada bending di situ ya. Nah, ini elastic energinya. Mungkin itu aja pembahasan kali ini, mungkin agak ringkas-ringkas tapi ya nggak apa-apa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.